tema besar kita adalah bersama Allah kita melakukan hal-hal yang perkara besar, perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan bulan ini kita bicaranya tentang keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya ingin, apa sih yang saudara dapat? Apa sih istimewaan saudara di mata Tuhan? Yang selama ini kita dengar, selama 3 minggu berturut-turut kita dengar istimewanya kita di mata Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar dari saudara-saudara, apa sih saudara istimewa saudara? Mungkin sebut 2 atau 3, atau mungkin 1 juga boleh. Nah, Ibu Lim, apa istimewanya Ibu Lim ini di mata Tuhan? Kenapa Ibu Lim dilindungi Tuhan? Nah, oke. Istimewanya ya. Puji Tuhan. Nah, Yanti ini. Apa istimewanya Yanti ini di mata Tuhan? Sahabatnya Allah. Wah. Jadi udah dekat ya. Selalu ada ya. Satu anugerah ya. Wah, puji Tuhan. Acong nih. Apa istimewanya Acong nih di mata sebagai anak? Sebagai anak pada Bapak ya. Apa yang Acong rasakan sebagai anak nih pada Tuhan nih? Apa yang Acong kira-kira sebagai anak bisa manja? Ya. Jadi sebagai anak dapat penyertaan ya. Tapi dapat tuntunan nggak? Ada tuntunannya bagaimana? Kalau Bapak kan biasanya menuntun ya. Oh gitu ya. Nah sekarang kita tanya sama istrinya nih. Iya dong, tanya sama istrinya dong. Bagaimana ini? Iya nih, mana nih istrinya nih di belakang terus nih. Bagaimana ya nih? Oke, ngadu sama Tuhan ya. Ya ini sendiri lebih enak ngadu sama Tuhan sama Acong. Kita bongkar nih. Lebih enak sama Tuhan atau sama Acong nih? Tergantung masalahnya ya. Acong bilang tergantung masalahnya nih. Oke, sekarang kita tanya suami istri nih. Nah, Iwan. Cakap Iwan, apa istimewanya Iwan nih di mata Tuhan? Gitu ya. Nah, Lin, bagaimana Lin, menurut Linda nih, sebagai istrinya nih?
Dia mendengar aja ya. Belum menjawab kan? Oh. Jadi mendengar dan menjawab gitu ya. Mana lebih gampang, mendengar suara Iwan atau menjawab? Oh gitu. Jadi jadi Iwan lagi ada keluh kesah nih Lin, bagaimana? Artinya Iwan lebih gampang mendengar suara Linda nih. Karena ya memang ya itulah apa ya. Kalau sendiri memang bisa bebas ya. Tapi kalau suami istri lebih nikmat kalau istimewa bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu sih yang memang ini. Tapi kita mau tanya sama Geris ini, pengalaman Geris selama dalam kemo ini, apa sih istimewanya Geris di mata Tuhan selama kemo ini, Ger? Kemo yang ke-8 ya kemarin ya? Oke. Ya, ya. Hmm. Ya. Ya. Makanya Indomie bahaya tuh. Ya. 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 Masa nggak lihat tongkat ya? Ya, ya, puji Tuhan. Jadi itu istimewanya kita loh di mata Tuhan, saudara. Jadi walaupun ada pergumulan, tapi ada penyertaan Tuhan. Dia sebagai Bapa itu bukan hanya menyertai, tapi menuntun. Dan kita ingin belajar lagi dari firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 sampai seterusnya. Efesus 1 ayat 15. Karena sebenarnya dalam melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa bersama Tuhan, Tuhan mau membawa kita mengerti apa sih istimewanya kita ini di mata Tuhan. Nah, Efesus 1 ayat 15. Baik. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya, nah di sini dia kata pertamanya,
Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini istimewa kita nih. Untuk mengenal Bapa, kita harus mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang mau lakukan dalam hidup kita? Ini yang memang kita gumuli. Kemarin waktu saya dengar berita di Mangga Besar 13 kebakaran yang kedua kalinya, seminggu dapat 2 lagi. Wah, ini deg-degan juga. Memang kalau ada kebakaran dekat dengan rumah kita, pasti kita deg-degan lah, jantung berdebar-debar ini. Kenapa, ada apa? Tapi saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya ada apa? Kenapa? Bukan karena orang-orang berdosa, bukan. Tapi tentu kalau ada suatu masalah, tentu anak-anak Tuhan mengerti, ini apa sih rencana Tuhan? Dan Tuhan akhirnya bilang gini sih, bicara dalam hati saya. Setiap masalah, pasti ada saja yang Tuhan bangkitkan. Ada anak-anak Tuhan yang Tuhan bangkitkan. Waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, Tuhan pilih Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang yang punya pengaruh. Waktu Raja Asweros itu berkuasa, itu ada bangsa Israel mau diganyang, mau dimusnahkan. Tuhan bangkitkan Esther. Waktu Saul jatuh dalam dosa, waktu Saul meninggalkan Tuhan, tidak taat sama Tuhan, Tuhan bangkitkan Daud. Nah, seandainya kayak misalnya kayak kemarin kejadian di Mangga Besar 13, ada kebakaran nih. Kira-kira apa nih kehendak Tuhan? Mengerti Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Tuhan ajarkan gini sih, sederhana. Kita mulai doakan nih, tetangga-tetangga kita. Kita mulai berkati mereka. Tuhan berkatilah tetangga-tetangga ini. Setiap hari kita doakan. Supaya jangan ada kecerobohan. Supaya jangan ada listrik, kabel listrik digulung-gulung, saklarnya ditempel-tempel banyak gitulah. Itu kan bisa saja kebakaran gitu. Panas, bisa konslet. Ataupun juga orang yang masak, yang dapur ataupun juga yang warung, jangan asal tinggalkan itunya, atau yang kalau laundry yang panas-panas setrikaannya, jangan ditinggalkan, karena itu juga bisa kebakaran. Nah, mulai berkati. Dan makanya kenapa tiap hari kalau kami berdoa berkati lingkungan gereja ini, diberkati supaya Tuhan tolong, Tuhan jaga. Terus kami tinggal di lantai 26. Kalau Ibu Leni berdoa, Tuhan berkatilah tetangga-tangga yang di lantai 26. Terus tetangga-tangga satu tower, tower C, tetangga-tangga yang ada di tower B, tower A. Saya bilang, iya ya, memang kita mulai doakan sih ya. Supaya apa ya, kecelakaan itu, kecerobohan itu supaya tidak ada gitu sih. Kita mulai doakan. Orang lain nggak tahu loh kalau kita doakan. Orang lain nggak tahu. Tapi paling tidak ada yang berdoa. Waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Abraham berdoa untuk Sodom. Abraham berdoa, Tuhan, kalau boleh jangan terjadilah Tuhan. Kalau ada 50, boleh nggak Tuhan? Kau nggak hukum Sodom? Iya, aku nggak akan hukum Sodom. Karena ada pendoa, siapa? Nah, mulai sekarang kita tampil sebagai pendoa. Mulai tengah tetangga-tetangga kita. Jangan pikir, hanya ini khusus untuk Mangga Besar 13 saja. Untuk kita, lingkungan kita ini. Mulai doakan. Waktu seafood depan ini kebakaran, masih ingat berapa tahun yang lalu? 2 tahun lalu ya. Saya mikir, aduh, ini mesti jaga-jaga ini. Saya minta tolong Yan, tolong berikan APAR, alat pemadam kebakaran itu. Bukan apa-apa, bukan kita ketakutannya ini. Kalau terjadi apa-apa kan kita nggak tahu. Lebih baik sudah ada pencegahannya. Tapi saya nggak katakan saudara-saudara belikan itu ya alat pemadam kebakaran ya. Karena itu juga cukup lumayan. Tapi paling tidak gini sih, kita mulai berpikir untuk mencegah. Ini roh hikmat dan wahyu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerti apa
tentang Tuhan dengan benar. Apa sih yang harus kita lakukan? Situasi yang ada saat ini bukan membuat kita jadi takut, tapi kita bisa, oh apa sih rencana Tuhan? Apa sih maksud Tuhan dari semuanya ini terjadi? Misalnya kalau kita lihat saat ini kan mau masuk Sinca nih ya, hari Rabu sudah mulai Sinca ini. 2025. Tahun apa nih, San? Ular ya, ular kayu. Waduh, ini orang udah pikir-pikir nih, ular kayu ini apa nih artinya nih ya? Yang nggak cocok, shio naga. Hati-hati katanya shio naga. Saya shio naga. Tapi, saudara, kalau ada yang mengatakan demikian, saya ingin katakan, mari kita mulai katakan, kita bukan shio-shio apa lagi. Ya, Ibu Lim bilang, shio Yesus. Shio Yesus selalu bawa keberuntungan. Jadi jangan dipengaruhi oleh shio-shio gitu lah. Kita shio Yesus itu ada benteng lah, ada pelindungan bagi kita. Makanya mengenal. Biar kita bisa tahu tentang Bapa kita dengan benar, mengenal Bapa kita, Bapa di surga. Karena memang Bapa kita nggak bisa kelihatan, nggak bisa kita rasakan, tapi kehadirannya nyata dalam hidup kita. Nah, makanya apa yang ini Paulus jelaskan berikutnya dalam firman Tuhannya di sini, dan supaya ia menjadikan, Bapa sendiri menjadikan mata hatimu terang. Jadi untuk mengenal, setelah mengenal Dia, membuat mata hati kita terang. Apa sih peristiwa-peristiwa apa yang terjadi saat ini? Mata hati kita jadi terang, mengerti apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan. Kenapa kita hidup sampai 2025 ini? Kenapa kita masih hidup sampai saat ini? Yang belum mati aja. Ya enggak. Kita tetap hidup. Kita hidup saat ini, kita tetap sehat. Kita bisa ke gereja, bisa bekerja, bisa menolong orang lain. Kenapa kita hidup saat ini? Tentu itu menjadi pertanyaan kita. Tapi saya ingin membawa kita untuk melihat, untuk mengerti dengan mata hati kita terang. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi dalam hidup kita. Waktu saya antar Ibu Leni ke dokter, ke rumah sakit hampir seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Saya berpikir, Tuhan ini apa maksud Tuhan ya? Saya mulai mencoba mengerti apa sih maksud Tuhan. Memang di situ banyak orang sakit. Aduh, kalau sakitnya parah sekali. Parah. Kalau apalagi kalau di Kiara, ya Kiara ya? Itu anak-anak kecil yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masukin selang di sini. Untuk makan itu mesti pakai selang di mulutnya. Aduh, kasihan sekali. Kalau datang itu pakai ambulans mereka, sewa ambulans mereka dari luar kota, bawa ke situ dari pagi-pagi. Terus juga kadang ada yang masuk infus di sini. Aduh, saya bilang kasihan sekali. Apa stop di situ? Saya berpikir, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini kami ada di sini untuk melihat pergumulan, perjuangan yang tidak mudah. Ya, saya bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan? Pasti ada rencana Tuhan. Dan memang waktu awal-awal kami ke sana, kami bicara nih, saya sama Ibu Leni bicara, ini pasti ada maksud Tuhan ini. Ada rencana Tuhan. Makanya kan kita bisa menolong orang-orang yang memang sakit, tapi bagaimana sih untuk bisa memakai kayak BPJS untuk bisa lebih pakai, bisa pengobatan dan treatment yang lebih baik lagi. Nah, situ kami mulai mengerti. Tapi bukan hanya situ. Saya bergumul juga. Akhirnya Tuhan kasih satu renungan yang memang bisa menolong orang lain untuk tentang kesehatan. Saya ada minta tolong biar tolong buat di videonya dia, supaya bisa menolong banyak orang sakit. Karena orang sakit itu membutuhkan kekuatan iman. Imannya baru dibangkitkan, sehingga waktu imannya dibangkitkan, dia bisa menerima kesembuhan. Orang yang sakit itu nggak mudah loh. Pergumulan orang sakit itu berat sekali sebenarnya Bapak Ibu. Saya
mengerti. Jadi kayak kayak misalnya kayak pengalaman Gears itu awal-awal pasti, aduh kok kayak gini sih. Tapi justru orang-orang sakit saat ini makin banyak. Bukan hanya orang-orang tua, orang-orang muda pun juga banyak sekali. Ini yang perjuangan mereka. Tapi untuk mereka, kita nggak bisa katakan dulu sih gara-gara salah makan sih. Uga udah bilang kayak gini. Nggak bisa. Tapi saat ini justru waktu mereka sakit, imannya harus dibangkitkan. Imannya boleh dibangkitkan melalui apa? Bukan kita dari mulut kita, tapi firman Tuhan yang kita beritakan. Ini yang dibutuhkan. Makanya mata hati kita terang supaya kita mengerti apa sih maksud Tuhan. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita saat ini. Nah, di sini berikutnya dikatakan, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi pengharapan apa? Supaya agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kita dipanggil sebagai anaknya, kita dipanggil untuk datang mendekat pada dia. Makanya kita diberikan ada pengharapan yang besar. Dan berikutnya, ini yang berikutnya nih. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi betapa mulianya. Jadi saudara dan saya dikasih betapa kayanya kemuliaan. Jangan pikir, hidup saya ini semuanya serba pas-pasan. Kalau ada kebutuhan apa-apa selalu bergumul dulu dalam Tuhan. Berdoa dulu sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, betapa kayanya kemuliaan. Jadi sangat kaya yang Tuhan sedang sediakan, kekayaan kemuliaan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Sekalipun hidup ini susah, tapi kekayaan kemuliaan Tuhan sediakan bagi saudara. Ya enak aja ngomong ya. Tapi kalau saya lihat teman saya selalu naik mobil, saya harus kejar-kejar kereta, harus kejar-kejar apa. Apalagi saat ini kalau pagi tuh kalau hujan tuh nggak apa ya, nggak bisa ditebak hujan itu, tiba-tiba bisa hujan cepat. Dan kemarin tuh betul-betul kasihan sekali tuh ya yang di Pekalongan itu ya. Itu rumah sekdes sama rumah pendeta. Satu keluarga pendeta tuh mati di Pekalongan. Dan itu cukup berat. Tapi bagaimanapun situasi yang kita alami, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, ada betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Pasti ada kemuliaan. Walaupun kita lagi bergumul dengan hidup kita, tapi ada kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Mungkin dunia boleh menyingkirkan kita, tapi tetap ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi dalam kesaksian Geris, walaupun harus berbaring, walaupun 3 hari harus di kemo. Itu pertama tuh cacat kemonya ya, Ger ya. Terus habis itu di biras. Jadi 24 jam di kemo, 24 jam di biras. Saya bayangkan, aduh, kasihan juga. Apalagi kok masukin jarum-jarum di sini kayak di infus gitulah. Kadang-kadang kan bisa dapat urat nadinya, tapi kadang-kadang juga susah juga. Kalau perawatnya nggak pengalaman, susah cari. Biasanya kayak gitu. Tapi saya dorong Ger, mulai doakan perawat-perawatnya supaya mereka bisa dapatkan yang terbaik urat nadinya. Kenapa? Di tengah-tengah penderitaan kita ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Nggak ada kemuliaan yang Tuhan berikan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa memikul salib. Semakin penderitaan yang kita alami, semakin besar kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita.
itu anak Tuhan. Kita terpanggil sebagai anak-anak Tuhan. Makanya dalam saat-saat ini kita melihat inilah cara kita dipanggil. Asal kita menjadi orang kudus. Tapi saya bukan orang kudus, Pak. Tiap hari saya berdosa. Vin ya? Alvin tiap hari berdosa nggak, Vin? Tapi kalau gitu Alvin dibilang pendosa dong. Alvin dibilang pendosa atau orang kudus, Vin? Hah? Orang kudus. Kenapa begitu yakin Alvin bilang orang kudus? Kenapa? Sudah lahir baru. Ya, kita memang orang berdosa. Dulu kita orang berdosa. Memang kita tiap hari bergumul dengan dosa. Ya Ibu Lim ya, Ibu Lim nggak bergumul dengan dosa ya. Masih ada pergumulan dengan dosa ya? Oh gitu ya. Jadi kalau gitu Ibu Lim orang pendosa atau orang kudus? Orang pendosa atau orang kudus? Udah kudus. Memang kita masih bergumul dengan dosa. Tapi kita tetap dipanggil orang kudus. Kenapa? Karena kita percaya pada Yesus yang mati untuk kita. Tapi kalau dalam hati kita, dalam pikiran kita tuh ada kadang-kadang, lu masih berdosa. Iya masih berdosa. Tapi saya orang kudus. Bukan kudusnya Jawa Tengah ya. Orang kudus yang dari surga. Kenapa saudara? Ini saudara kalau dalam sejarahnya Martin Luther, itu dia bergumul loh. Martin Luther tuh bergumul karena pada waktu itu dia dalam suatu situasi doktrin gereja pada waktu itu katakan kalau kamu mau dikuduskan, kamu harus beli surat penebusan. Jadi harus keluarkan duit dulu, duit surat penebusan, sehingga dia dikatakan dosanya sudah ditebus. Itu mesti beli dulu. Wah itu Martin Luther tuh betul-betul bergumul. Kenapa? Bagaimana nih saya bisa menang terhadap dosa saya? Martin Luther betul-betul pelajari firman Tuhan secara khusus dari kitab Roma. Dan waktu dia mengerti kitab Roma, bagaimana dia bisa menjadi orang kudus? Yang penting bagi dia adalah percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dia. Dan itulah sebabnya dia bisa menjadi orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan. Dan dia menang. Satu kali iblis datang kepada dia. Iblis bilang gini, kamu masih pendosa. Kamu masih pendosa, kamu masih banyak kegagalan. Dan Martin Luther akhirnya katakan, memang aku berdosa. Tapi aku sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh Yesus Kristus. Makanya dia tuh membuat satu lagu yang luar biasa. Dan memang saya juga susah nyanyikan lagu itu. Itu lagu yang sudah lama ditulis sama Martin Luther. Tapi dia menyatakan bahwa saya memang orang berdosa. Tapi itu dulu. Sekarang saya sudah dibenarkan dan dikuduskan. Makanya kita ini sebenarnya harus mengerti bahwa kita ini orang-orang yang dikuduskan. Sebabnya sebagai orang-orang yang dikuduskan, kita dibenarkan dan kita dapat kekayaan, warisan kekayaan, kemuliaan yang ditentukan Bapa bagi kita sebagai orang-orang kudus. Itu kekayaan, kemuliaan. Sekarang ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Tadi betapa kekayaan, kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Sekarang di ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wah, luar biasa ini saudara. Maka dengan ayat-ayat ini saya semakin yakin kita bisa melakukan perkara-perkara gagah perkasa bersama Tuhan. Mari kita praktikkan ini, firman Tuhan yang kita pegang, kita betul-betul simpan dalam hati kita, bahwa betapa hebat kuasa Tuhan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya yang percaya. Memang kita ini orang biasa, orang yang nggak punya apa-apa, orang yang memang nggak bisa mengerti apa-apa. Tapi kalau kita percaya pada Yesus,
Ada kuasa, betapa hebat kuasanya yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kalau saudara lihat drama Indonesia, Pagar Laut di Tangerang, saudara pasti ngerti. Ada yang disamarkan, ada yang bilang sasar aja. Kita ini kan orang kecil, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dibilang betapa hebat kuasanya, apa yang kita lakukan? Doakan. Doa. Tuhan, kau berdolat penuh untuk Indonesia. Kita jangan pikir kita ini orang Kristen minoritas. Udah kalau ada orang bilang gini, udah Kristen, Cina lagi. Aduh, itu rasis sekali itu. Itu sering kali dibilang kayak gitu, aduh. Ini ya. Tapi kalau firman Tuhan ini kita katakan, kita pegang, betapa hebat kuasanya, kita bisa berdoa. Kita nggak lagi punya mental minoritas. Orang boleh mengecilkan kita, tapi kita punya kuasa yang Tuhan berikan. Kita mulai doakan. Kita mulai doakan. Saya sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa ini. Kenapa, saudara? Ini kan peringatan tsunami, peringatan apa ya? Megatrust ini sangat kuat sekali. BMKG terus sering dengung-dengungkan ini BMKG akan bisa terjadi megatrust. Dan praktek-praktek kotor yang terjadi di Indonesia ini kita mulai doakan. Supaya apa? Kalau praktek kotor ini tetap terjadi di Indonesia, megatrust ini bisa terjadi. Tapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan tolong korupsi itu betul-betul ditutup, dihancurkan, betul-betul dibongkar. Kejahatan-kejahatan yang memang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, Tuhan supaya dibongkar, kita doakan. Termasuk preman-premanisme yang ada di sekitar kita. Kita mulai doakan. Apakah saudara kalau pulang malam agak takut nggak? Mulai doakan lingkungan itu. Mulai doakan. Betapa hebat kuasanya Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan kekuatan apa? Doa. Kekuatan doa. Kalau misalnya kita lihat ada tetangga kita main slot. Atau teman kita yang main slot. Kita bilangin nggak mau dia, nggak mau dengar. Doakan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Mulai doakan. Mulai doakan. Karena kuasa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya sangat besar kuasanya. Bisa mengubah. Kalau misalnya anak atau menantu kita nggak bisa kita nasihatin, karena tinggal elus dada aja. Doakan aja. Daripada capek hati. Doakan aja. Kalau tetangga kita buat cari ribut aja sama kita. Dulu saya waktu tinggal di Karawati itu ada tetangga di belakang. Mau cari ribut itu. Nenek-nenek lagi. Aduh. Saya kadang-kadang bisa sumbu pendek juga kalau ngadepin orang kayak gini. Padahal nggak ada hubungannya dengan saya gitu, nggak ada ini cuman ya memang agak mulut tetangga-tetangga kiri kanan itu ibu-ibu ini agak sedikit ya. Orang lain yang buat, dia tuduh kami yang lakukan. Tapi akhirnya saya sudah harus sabar, doakan aja. Doakan. Memang itu tidak mudah, saudara. Ada orang-orang yang iblis kirim untuk mengganggu kita. Termasuk di tempat kerja. Ada aja orang-orang yang seperti itu. Doakan. Doakan. Memang kalau dikasih tahu juga susah. Kita juga susah. Kita capek hati. Mulai doakan.
Bagaimana kalau misalnya ada orang yang punya hutang sama kita, dan dia nggak mau bayar-bayar lagi. Pernah ada seorang ibu, dia punya toko, dia tanya sama saya, Mandi, ini ada berapa pelanggan saya ini, sudah berbulan-bulan nggak bayar. Saya tagih, dia bilang nanti. Ini tentu bukan perusahaannya Iwan ya. Akhirnya saya bilang gini, Bu, lebih baik daripada ibu capek-capek, ibu doakan aja. Sebutkan nama-nama itu. Bilang gini, Tuhan berkatilah dia Tuhan. Orang-orang ini yang punya hutang sama ibu. Berkati. Bilang Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dan Tuhan ingatkan dia untuk bayar utang. Supaya setelah diberkati, bayar utang. Ada sih 2-3 orang yang dia bilang, Pak, setelah itu setelah saya doakan, baru dibayar utangnya. Wah, puji Tuhan. Mulai doakan. Tapi kalau kita yang utang lagi mana ya? Yang datang debt collector. Nah, saudara, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi, ini istimewanya kita. Makanya, dua hal ini yang Tuhan sedang sediakan sebagai orang-orang yang istimewa. Betapa kayanya kemuliaan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan mari kita pakai ini. Keistimewaan ini kita pakai untuk apa? Untuk kita boleh katakan dalam tahun ini bersama Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Apa yang menjadi kesulitan kita selama ini? Ini Tuhan siapkan bagi kita. Penderitaan apa yang kita alami saat-saat ini, penghinaan apa yang kita terima saat-saat ini, Tuhan sedang memberikan kita betapa hebat, betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan tentukan bagi saudara dan saya. Mungkin ada orang-orang yang dulu menghina saudara, yang merendahkan saudara, merendahkan keluarga saudara. Tapi saya ingin katakan, Tuhan ingin melakukan betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan berikan bagi saudara. Mungkin saudara juga merasa banyak kegagalan tahun 2024. Tapi Tuhan ingin katakan bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang Tuhan sediakan. Makanya dalam tahun 2025 ini, kita ingin nyatakan bersama Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saudara, kuasa yang Tuhan berikan bagi kita, itu dijelaskan, dikatakan dalam ayat 20 di sini, saudara. Yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kuasa yang Tuhan siapkan, yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, itu sama dengan kuasa di mana Bapa di surga membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu kuasa yang sama, saudara. Kuasanya lebih besar daripada waktu Musa menyeberang laut Tebrau, itu memang besar kuasanya. Tapi kebangkitan Yesus, itu kebangkitan dari dosa, dari kuasa maut, itu yang bekerja sampai saat ini. Kalau waktu Musa menyeberang laut Tebrau, itu hanya kuasanya pada saat itu. Tapi kuasa kebangkitan Yesus bekerja sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu kuasa yang sama. Kuasa itu, saudara, kuasa yang bekerja dalam diri kita melalui Yesus Kristus dalam ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Jadi kuasa itu yang bekerja jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Sekarang Donald Trump sudah buat suatu peraturan baru. Dan itu harus dilaksanakan. Betapa besar kuasanya dia. Tapi kuasa Yesus yang bekerja dalam diri saudara lebih besar daripada Donald Trump. Pengaruhnya lebih besar. Kenapa? Karena jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Kekuatan apapun yang dalam dunia ini, itu tidak bisa melampaui seperti kekuatan kuasa Yesus yang bekerja.
Sekarang mari kita mulai doakan ini. Betapa hebat kuasa Tuhan yang sedang bekerja dalam diri saudara. Asal apa? Percaya. Dua kata kunci menjadi orang kudus dan percaya. Ini memang tidak mudah untuk menjadi percaya. Kadang-kadang untuk percaya kita berpikir, aduh Tuhan, apakah Tuhan bisa tolong nggak segera ya? Saya lagi renungkan ini tentang Ayub loh saudara. Saya banyak Tuhan bukakan tentang Ayub ini. Saya baru semakin mengerti, kenapa Ayub seperti ini ya? Itu betul-betul Ayub, kita bisa belajar dari pengalaman Ayub. Tapi asal percaya saja, Tuhan bisa ubah keadaan apapun juga. Tuhan bisa ubah apapun juga. Asal percaya. Percaya pada Tuhan itu bukan 99,9%, tapi 100%. Percaya. Dan kuasa itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata. Ada orang-orang yang belum bertobat, kami doakan belum bertobat. Tapi tetap percaya. Tuhan akan ubah. Kenapa? Kami percaya dia tidak akan pungkiri kuasanya, janjinya. Mari kita yakini. Percaya. 100%. Makanya kuasa itu akan bekerja dengan cara yang dahsyat. Dan Tuhan percayakan bagi saudara dan saya pada saat ini. Amin.